Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Tawil. Saya dari kelas HES 5A, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado atau IAIN Manado. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah dengan judul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas merupakan salah satu lembaga arbitrase yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Basarnas memiliki hukum acara arbitrase sendiri yang dapat dijadikan pilihan hukum bagi para pihak yang bersengketa yang diatur dalam peraturan prosedur Basarnas. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Basarnas, pemohon harus tetap berdasarkan klausula arbitrase dan perjanjian arbitrase atau perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dan dapat menimbulkan suatu reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif dan negatif. Reaksi positif dalam transaksi bisnis dapat menguntungkan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut, dan tentu saja tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Sedangkan reaksi negatif dalam transaksi bisnis akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Reaksi negatif itu pula yang akan menimbulkan sengketa bisnis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut. Sengketa bisnis dapat timbul kapan saja di mana saja di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dalam hal ini telah timbulnya sengketa dalam kegiatan bisnis, maka para pihak yang bersengketa dapat menuntut pemecahan dan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan, yang selanjutnya disebut litigasi, atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang selanjutnya disebut non-litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara, yaitu negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase di antara para pihak-pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut. Penggunaan metode non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan prosedur-prosedur yang rumit. Bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah yang baru, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif. Akibatnya, hakim tidak mampu memberikan opsi yang solutif bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu, maka sebagian pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Cara-cara yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang telah dijelaskan
Yang diutamakan oleh para pengusaha adalah penyelesaian melalui arbitrase. Karena arbitrase bersifat rahasia dan juga tertutup. Karena hanya dihadiri oleh para pihak dan beberapa orang arbiter saja. Kepercayaan publik terhadap para pengusaha memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan sebuah perusahaan. Untuk itu, para pengusaha sangat menjaga kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa perusahaannya. Bahkan arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengusaha. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga terdapat beberapa kelebihan, yaitu putusan arbitrase bersifat final and binding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bisa dibanding dan atau dikasasi serta putusan tersebut juga bersifat mengikat. Berbeda dengan alternatif yang lain seperti negosiasi, mediasi, dan konsolidasi yang hanya memberikan solusi tanpa adanya putusan yang mengikat para pihak. Selain itu, para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa juga kompeten dalam bidangnya dan juga dapat langsung dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Para arbiter yang telah ditunjuk harus menyelesaikan sengketa dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan, terhitung sejak kasus tersebut dilaporkan, sehingga proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat dibanding dengan proses litigasi. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, para arbiter sudah harus mampu putuskan terhadap sengketa tersebut. Putusan yang dibuat oleh para arbiter memiliki hak eksekusi selama putusan tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri, sehingga putusan tersebut mengikat para pihak. Pada saat ini di Indonesia terdapat 7 lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional. Yang pertama, Badan Arbiter Nasional Indonesia atau BANI yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Seluruh lembaga arbitrase di Indonesia tersebut memiliki kewenangan masing-masing untuk menyelesaikan sengketa pada bidang yang telah ditentukan. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa penyelesaian mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melibatkan hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam. Salah satu dari ketujuh lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional yang ada di Indonesia saat ini, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian disingkat Basarnas. Basarnas adalah sebuah wadah alternatif di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Keberadaan Basarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti menimbulkan berbagai cara bentuk kerjasama atau transaksi bisnis. Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis
akan semakin menciptakan peluang terjadinya sengketa bisnis di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Semua fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, perihal hubungan muamalah perdata senantiasa diakhiri dengan ketentuan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah. Setelah itu tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apabila dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak terdapat klausula seperti di atas, seperti yang saya sebutkan, maka secara otomatis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri, tempat di mana tergugat berkedudukan. Sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI dan juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta memiliki kewajiban untuk menolak sengketa yang berklausula arbitrase. Para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui arbitrase dapat menggunakan prosedur beracara dan peraturan arbitrase sesuai dengan pilihan hukum yang disepakati dalam kontrak arbitrase. Para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Basarnas. Basarnas berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan dalam latar belakang yang saya berikan, bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Nasional? Sengketa menurut Ali Ahmad adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci, sengketa bisnis dapat berupa sengketa yang perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa hak kekayaan intelektual, sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa perjanjian, sengketa perburuan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, sengketa pembangunan konstruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan bisnis syariah, Muhammad Abdul Manam mengemukakan bahwa bisnis syariah tidak hanya mempelajari individu sosial, melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah aktivitas manusia secara aktual, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bisnis syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus tuntun dalam kesejahteraan umum individual dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Penyelesaian sengketa dalam kosakata bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu konflik dan dispute. Yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya keberadaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan kosakata. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya, di mana pengadilan hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menjadi win-loss solution. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum, dan kerahasiaan para pihak terjamin. Proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administrasi sebagaimana beracara di pengadilan umum yang memiliki win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinamakan APS.
Prosedur penyelesaian bisnis syariah melalui badan arbitrase. Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom, dan independen, tidak dicampuri dan dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Basarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka ke Basarnas atau menggunakan peraturan prosedur Basarnas, maka Basarnas mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada perusahaan prosedur Basarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak baik sebelum maupun timbul sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Basarnas adalah: yang pertama, pemohon arbitrase, penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban eksepsi dan rekonvensi termohon, perdamaian, pembuktian dan saksi, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan Basarnas. Sekian penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.